Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Putri. Berikut tugas manajemen industri saya yang berjudul Prarancangan Industri Asam Fosfat dari Batuan Fosfat dan Asam Sulfat dengan Metode Basah. Adapun beberapa unsur-unsur manajemen, yang pertama itu manusia, yang kedua uang, yang ketiga mesin, yang keempat bahan, yang kelima metode, yang keenam pasar. Unsur manusia dalam menjalankan suatu proses pabrik dengan baik. Dalam hal ini, suatu perusahaan harus memerlukan suatu organisasi atau manajemen yang memiliki pembagian tugas. Yang pertama itu pemegang saham, di mana pemegang saham adalah seseorang yang telah membeli saham atau telah mengambil bagian kepemilikan perusahaan. Pemegang saham dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, shareholder merupakan pihak perorangan, perusahaan, atau lembaga yang memiliki setidaknya satu saham di suatu perusahaan. Yang kedua, pemegang saham mayoritas, yaitu mereka yang memiliki dan mengendalikan lebih dari 50% saham beredar perusahaan. Dan yang ketiga, pemegang saham minoritas, yaitu mereka yang memiliki kurang dari 50% saham perusahaan. Yang kedua, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tugas fiduciary untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan menghindari semua bentuk benturan kepentingan pribadi. Pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Komisaris serta hal-hal lain yang bertalian dengan Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar perusahaan serta ketentuan-ketentuan lain berdasarkan best practice tata kelola bisnis. Yang ketiga, Direktur Utama. Direktur Utama adalah jenjang tertinggi dalam perusahaan atau administrator yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan suatu organisasi, di mana Direktur Utama mengordinasikan, mengawasi, serta memimpin manajemen perseroan dan memastikan semua kegiatan usaha perseroan dijalankan sesuai dengan visi, misi, dan nilai perseroan. Mengawasi dan menelaah manajemen risiko, sistem pengendalian internal perseroan, tata kelola perusahaan untuk kepentingan pemegang saham, minoritas, dan pemangku kepentingan lainnya. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk persoalan terkait hak asasi manusia, serta memimpin direksi, sumber daya manusia, teknik, komunikasi perusahaan, audit internal, teknologi informasi dan komunikasi, proses bisnis dan departemen pengembangan bisnis. Yang keempat, staf ahli. Staf ahli bertugas memberikan analisis dan rekomendasi penyelesaian atas permasalahan strategis dan tugas lainnya di lingkungan perusahaan, berdasarkan penugasan yang diberikan oleh direksi. Dan yang kelima, kepala bagian. Untuk kepala bagian dibagi beberapa kepala bagian. Untuk yang pertama, kepala bagian produksi, yaitu memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan produksi berlangsung secara lancar dan efisien dalam memenuhi target produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun beberapa tugas kepala bagian produksi: mengawasi semua kegiatan proses produksi yang berlangsung di lantai seperti pemotongan, pengeleman, perakitan, dan proses lainnya. Mengkoordinir dan mengarahkan setiap bawahannya serta menentukan pembagian tugas bagi setiap bawahannya. Mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan produksi agar dapat mengetahui kekurangan dan penyimpangan atau kesalahan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Yang kedua, kepala bagian teknik. Adapun tugas kepala bagian teknik adalah sebagai berikut: bertanggung jawab atas tersedianya mesin, peralatan, dan kebutuhan listrik demi kelancaran produksi. Mendelegasikan dan mengkoordinir tugas-tugas di bagian perawatan mesin dan listrik. Dan yang ketiga, kepala bagian pembelian bahan baku,
yang bertanggung jawab atas persediaan bahan baku di gudang. Adapun tugas kepala bagian pembelian bahan baku adalah menyediakan bahan baku yang diminta oleh bagian perencanaan sesuai dengan kebutuhan order. Yang keempat, kepala bagian pemasaran, di mana kepala bagian pemasaran bertanggung jawab atas segala yang berhubungan dengan pemasaran produk dalam perusahaan sampai ke konsumen. Adapun tugas kepala bagian pemasaran sebagai berikut. Pertama, bertugas untuk melakukan analisis pasar, meneliti persaingan dan kemungkinan perubahan permintaan, serta mengatur distribusi produksi. Yang kedua, menentukan kebijaksanaan dan strategi pemasaran perusahaan yang mencakup jenis produk yang akan dipasarkan, harga pendistribusian, dan promosi. Ketiga, mengidentifikasikan kebutuhan konsumen dan tingkat persaingan sehingga dapat ditentukan rencana volume atau jumlah penjualan. Terus yang terakhir, kepala bagian personalia. Dalam sebuah industri, bagian yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan adalah personalia. Kepala bagian personalia memiliki tanggung jawab mengelola kegiatan bagian personalia dan umum, mengatur kelancaran kegiatan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan umum, menyelesaikan masalah yang timbul di lingkungan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan perusahaan. Adapun tugas dari kepala bagian personalia. Pertama, mengadakan pengangkatan dan pemberhentian pemecatan karyawan dan menyelesaikan konflik antara sesama karyawan. Mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan, membantu pimpinan dalam promosi mutasi karyawan, dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pihak luar terhadap perusahaan. Kepala seksi, di mana dia bertugas untuk menyusun rencana kegiatan seksi produksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. Yang ketujuh, karyawan dan operator. Karyawan adalah mereka yang bekerja di suatu perusahaan atau lembaga instansi untuk dapat mengerjakan sebuah tugas operasional dan mengharapkan balas jasa berupa komisi atau gaji. Adapun beberapa jenis-jenis karyawan. Yang pertama itu karyawan tetap. Karyawan tetap adalah termasuk karyawan yang memiliki perjanjian atau kontrak dengan perusahaan tempat kerja dengan jangka waktu yang tidak ditetapkan, dengan kata lain permanen. Biasanya karyawan jenis ini memiliki hak yang lebih daripada karyawan tidak tetap. Yang kedua, karyawan tidak tetap. Karyawan tidak tetap adalah karyawan yang memiliki kontrak kerja dalam waktu yang sudah ditentukan. Umumnya karyawan jenis ini hanya dipekerjakan saat dibutuhkan saja. Biasanya bisa diberhentikan sewaktu-waktu ketika jasanya sudah tidak dibutuhkan lagi. Karyawan jenis ini tetap mempunyai hak, namun cenderung lebih sedikit dari karyawan tetap. Operator. Tugas dan tanggung jawab seorang operator produksi, yaitu pertama, mengoperasikan mesin produksi, memastikan produktivitas terjaga, yang ketiga, menjaga kualitas produksi, dan yang keempat, membuat laporan, yang kelima, bekerja sesuai target, dan yang keenam, bertanggung jawab dan dalam pergantian shift. Untuk selanjutnya, unsur uang. Uang adalah unsur yang menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Oleh sebab itu, pengaturannya perlu dilakukan dengan baik agar dapat menghasilkan pengeluaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, unsur bahan baku. Bahan baku yang pertama yaitu batuan fosfat, yang kedua asam sulfat, yang ketiga air. Unsur yang keempat yaitu mesin. Mesin yang digunakan adalah mixer, ball mill, reaktor, filter, evaporator, dan dryer. Unsur yang kelima yaitu metode.
Dua metode yang digunakan untuk menghasilkan asam fosfat. Yang pertama itu wet process, di mana proses ini memproduksi asam fosfat tidak murni. Dan yang kedua, thermal process, di mana dengan membakar fosfor agar terbentuk asam fosfat murni. Dan yang keenam, pasar. Unsur pasar meliputi strategi, pengendalian, perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Oleh sebab itu, penting untuk menyusun pemasaran apa yang efektif agar konsumen bisa tertarik. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.